Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat belajar kembali di channel Arden Desain ini. Belajar desain dengan cepat, mudah, dan menyenangkan. Oke. Di video ini saya akan menjelaskan tutorial menggunakan software CorelDRAW. Saya jelaskan dari A sampai Z. Jadi teman-teman yang menonton video ini sampai selesai, insya Allah sudah bisa mendesain menggunakan software CorelDRAW. Entah itu membuat sebuah banner, poster, brosur, flyer, dan lain sebagainya. Dan juga nanti akan saya jelaskan beberapa tools yang sering digunakan untuk membuat sebuah vektor kartun atau vektor wajah seperti ini. Kemudian Bang, apa perbedaannya tutorial Abang yang sekarang dengan yang dulu? Perbedaannya adalah dulu saya menggunakan software CorelDRAW X7. Jadi tutorial ini sama dari A sampai Z saya jelaskan di dalam satu video. Nah sekarang saya menggunakan CorelDRAW 2020 versi 2020. Silakan teman-teman disesuaikan. Kalau menggunakan X7 ke bawah silakan pakai X7. Jika pakai CorelDRAW X8 ke atas silakan tonton video ini. Ini juga videonya akan lebih detail dan lengkap lagi dari video ini. Oke, itu teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saja saya jelaskan itu. Misalkan teman-teman sudah membuka software CorelDRAW, nanti tampilannya akan seperti ini. Loh, kok ini banyak gambar-gambar seperti ini Bang? Beda dengan punya teman-teman. Ya, karena ini adalah dokumen yang pernah saya buka atau pernah saya desain menggunakan software CorelDRAW. Jadi akan muncul seperti ini. Ini hanya historinya aja ya teman-teman. Teman-teman bisa buka langsung untuk mendesain ulang apa yang telah teman-teman desain. Oke, kemudian di workspace ini teman-teman pilih default aja, jangan yang lain. Nanti semoga di video yang lain bisa saya jelaskan tampilan-tampilan yang lain. Nanti kalau teman pilih yang ini nanti tampilannya beda. Oke, pilih default, kemudian kembali ke sini. Kemudian teman-teman pilih new document. Oke teman-teman, kalau teman-teman merasa penjelasan saya terlalu cepat, teman-teman atur aja videonya, entah itu di HP atau di komputer sama aja. Intinya di pengaturan ini teman-teman pilih kecepatan pemutaran. Normalnya di sini kalau saya terlalu cepat ya udah dibikin lambat, naikkan ke atas 0,75 atau 0,5. Nanti suara saya akan melambat. Oke, bisa dipahami ya. Sebelum saya lanjutkan, teman-teman jangan lupa di subscribe channel YouTube Raden Desain ini. Ini channel YouTube tentang desain grafis. Teman-teman bisa belajar banyak hal tentang desain, terutama teman-teman yang pemula. Saya jelaskan secara detail dan lengkap, jadi siapapun insya Allah bisa paham menggunakan software CorelDRAW. Dan di channel ini juga banyak tutorial tentang pembuatan vector art atau vektor kartun. Dan untuk mendukung channel ini juga jangan lupa di like, kemudian di share, dan kalau ada pertanyaan ataupun saran silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan malu untuk menulis di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan. Setelah teman-teman klik new document, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah ini untuk mengatur dokumen kita dari warna, ukuran, dan lain sebagainya. Tapi perlu diperhatikan ketika dokumen sudah kita buka, kita bisa mengatur ulang apa yang kita atur di depan ini. Nah untuk memudahkan, kita atur dari awal aja di sini. Oke. Nama di sini bisa teman-teman atur, misalkan tutorial CorelDRAW 2020. Oke, nanti ini akan muncul di sini di nama dokumennya. Kemudian preset ini kita pilih custom, gak masalah. Kemudian number of page-nya ini teman-teman pilih satu aja. Nanti page-nya kalau kita pilih 2, 3 nanti akan muncul di sini. Oke, kemudian color-nya, warnanya itu pilih CMYK atau RGB. RGB itu teman-teman, kalau teman-teman mendesain untuk diposting di Instagram, di Facebook, di lain sebagainya, itu teman-teman pilih RGB. Intinya tidak mau dicetak, itu teman-teman pilih RGB. Kemudian kalau mau dicetak, teman-teman pilih CMYK. Misalkan membuat sebuah flyer ataupun banner yang teman-teman mau dicetak, itu pilih CMYK. Oke, bisa dipahami ya. Intinya kalau mau dicetak pilih CMYK. Oke, nah di sini saya pilih RGB aja untuk tutorial ya. Kemudian page size-nya. Ini teman-teman pilih 4 ataupun yang lainnya, terserah teman-teman. Dan yang di bawahnya ini ukuran sesuai dengan page size yang teman-teman pilih. Kalau teman-teman rubah menjadi A5, ya di sini juga ukurannya akan berubah. Oke, kita kembalikan ke A4. Kemudian ini satuannya silakan teman-teman pilih, terserah mau cm ataupun yang lain. Kemudian orientasinya itu teman-teman mau potret ataupun landscape, nanti akan muncul di sini. Kita pilih potret aja. Kemudian resolusinya, saya biasanya menggunakan 300. Kemudian saya jelaskan sedikit. 300 ini biasanya dipakai untuk kalau kita mau nyetak, misalkan saya buat banner ataupun flyer, kemudian saya cetak. Nah saya menggunakan 300 karena kalau pakai 72 itu warnanya nggak cukup. Karena resolusi itu adalah kerapatan warna dalam 1 inci. Jadi satuannya dpi nih kalau di CorelDRAW ya. Ini untuk percetakan biasanya memang. Intinya gini, kalau teman-teman bingung pakai 300 saja deh, nggak masalah mau teman-teman cetak ataupun tidak. Oke, 300 saja. Kemudian yang lainnya sudah kita biarkan aja dan kita pilih oke. Ini nggak usah dicentang biar ini tetap muncul ketika kita klik ini atau klik plus ini. Kita pilih oke. Nah
ini muncul. Tadi yang A4 itu orientasinya ini. Kalau misalkan mau dirubah, Bang saya mau dirubah menjadi yang lain, F4, oh boleh di sini, tinggal di sini di pojok kiri atas. Oke, nah inilah tampilan dokumen di software CorelDRAW. Yang saya jelaskan tadi pack itu di sini nih. Pack 1 kita tambah jadi pack 2, pack 3 kita bisa mendesain di setiap pack yang kita pilih. Oke, saya kembali ke dokumen yang ini ya. Karena di sini sudah ada gambarnya, sama aja ini sama ini. Tapi ini saya kasih gambar biar memudahkan saya untuk menjelaskan kepada teman-teman. Kemudian di CorelDRAW ini untuk zoom in zoom outnya itu teman-teman menggunakan scroll. Oke, misalkan saya mau geser ke samping sini, oh ya udah arahkan anak panahnya ini ke samping, dia akan ke sini. Arahkan anak panahnya ke sini ke arah objeknya, atau dia akan ngezoom. Oke, atau zoom out, scroll ke bawah, zoom in, scroll ke atas. Oke, itu bisa dipahami teman-teman ya. Kemudian ketika teman membuka dokumen seperti ini, kemudian membuat sebuah objek, satu objek, pertama langsung teman-teman Ctrl S. Loh, kenapa langsung disimpan Bang? Iya, karena kadang-kadang kalau komputer kita nggak kuat, dia akan not responding, kemudian akan close sendiri, dan file-file kalian, project-project kalian di CorelDRAW itu akan hilang karena terclose sendiri, gitu ya. Jadi langsung file, kemudian pilih save, Ctrl S. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian pilih foldernya dan pilih namanya, formatnya tetap CDR. Oke, itu ya. Sebelum saya jelaskan tools-toolsnya dan cara penggunanya, saya mau jelasin dulu nama-nama tampilannya teman-teman. Gak perlu dihafal biar teman-teman gak bingung, hanya sekedar nambah wawasan aja biar tahu. Oke, yang atas ini namanya title bar. Oke, di sini akan muncul nama dokumen kita, itu sama 12. Kemudian dimana disimpannya juga, ini akan muncul di situ. Kemudian ini namanya menu bar, isinya apa? Menu-menu yang bisa membantu kita di dalam mendesain. Kalau di file ini kita bisa save, export dan lain sebagainya. Kemudian efek, di sini ada efek-efek yang bisa kita berikan di desain kita. Oke, kemudian di bawahnya ini adalah toolbar. Ini sama icon-icon juga yang ada di menu bar ini. Sebagian iconnya, sebagian fungsinya itu ada di sini. Oke, kemudian ini property bar. Nah, property bar ini akan berubah tampilannya sesuai dengan tools yang kita pilih. Oke, contohnya ini adalah pick tool. Ini saya klik, tampilan property barnya seperti ini. Kemudian kalau saya klik di bawahnya ini tampilannya berubah. Saya klik lagi di bawahnya ini, tampilannya berubah. Jadi intinya fungsi dari setiap tools ini banyak sekali, bukan hanya satu, tapi banyak sekali. Nah, yang membantu fungsi itu itu di property bar ini. Oke, ini namanya halaman kerja atau drawing page. Kita bisa menggambar di sini. Bang, apakah menggambarnya di sini? Enggak perlu teman-teman. Kita bisa di sini ya. Di luarnya ini enggak masalah. Ketika kita ekspor ataupun kita save juga enggak masalah. Ini hanya nanti berfungsi itu ketika kita jadikan PDF atau ketika kita mau nyetak langsung dari CorelDRAW-nya ya. Itu objek itu harus ada di tengah ini, baru dia bisa di print. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian misalkan warna. Tadi kan kita pilih warna RGB, tapi ternyata teman berubah pikiran, Bang, saya mau merubah warna yang ada di sini itu menggunakan CMYK karena saya mau mencetaknya nanti. Oke, teman-teman bisa merubahnya di mana? Teman-teman pilih ke window, kemudian setelah window di sini ada color palette. Nah, teman-teman pilih palette ini diklik. Teman-teman ini diklik. Ya, karena saya sudah mengkliknya, ini ada icon centang. Nah, ketika diklik itu nanti akan muncul di sini. Intinya teman-teman klik dan akan muncul seperti ini. Oke, dan dicentang CMYK-nya. Ini dicentang. Dia akan muncul warna CMYK. Oke, geser ke samping biar dia tuh berdampingan. Nah, ini RGB, ini CMYK. Ini RGB yang awal kita atur. Nah, ini CMYK yang barusan kita tampilkan. Kalau mau dihilangkan yang RGB, teman-teman klik yang ini. Oke. Nah, kita tetap biar nggak penuh tampilan kerjanya, kita checklistnya kita hilangkan. Oke. Kemudian ini kita geser ke sini dengan mengklik bagian ini, atau teman-teman klik bagian ini tadi. Nah, sekarang kita mulai menjelaskan tentang fungsi pick tool. Fungsi pick tool ini banyak sekali teman-teman ya. Saya jelaskan sebagian untuk memudahkan teman-teman itu memahaminya. Oke, catat ya, yang mau nyatat dicatat biar teman-teman tuh nggak lupa. Satu, untuk memindahkan objek. Nah, jadi teman-teman ketika mengklik tools-tools yang lain, diusahakan langsung kembali ke pick tool. Kembali langsung ke pick tool. Shortcutnya itu adalah teman-teman klik spasi. Nah, dia akan langsung ke pick tool itu ya. Yang perlu dicatat shortcutnya adalah spasi. Oke, kemudian kasus yang sering terjadi adalah teman-teman susah memindahkan banyak objek. Oke, misalkan ini kan terdiri dari banyak objek nih. Maksudnya itu saya munculkan outline-nya biar teman-teman paham. Ini banyak objek, ini saya, kalau teman-teman geser, loh kok nggak geser semuanya Bang? Nah, catatannya adalah teman-teman harus menggroup semua objeknya. Nah, caranya adalah teman-teman klik di luar di sini, klik di sini, klik tahan, kemudian geser, nah sampai kotaknya ini mengelilingin objek yang mau teman-teman pindah. Nah, dia akan terseleksi semuanya. Jadi ketika teman-teman pindah,
dia akan terpindah semuanya. Oke, itu catatannya ya. Jadi di grup dulu. Nah, cara grupnya biar dia nggak kembali menjadi sendiri-sendiri lagi, teman-teman klik kanan dan pilih grup objek ini. Pilih grup objek. Jadi teman-teman nggak perlu gini lagi, tinggal klik satu, dia sudah berpindah-pindah, bisa dipindah-pindah. Oke, kemudian kalau ungroupnya gimana bang? Klik kanan dan pilih ungroup atau ikonnya di luar sini. Ini ungroup. Teman-teman klik, nah dia sudah sendiri-sendiri lagi. Oke, dicatat ya biar nggak bingung. Fungsi selanjutnya adalah untuk mengatur besar kecilnya objek. Dicatat ya. Oke, ini untuk besar kecilnya teman-teman arahkan ke bagian samping. Teman-teman klik sekali, arahkan ke bagian samping. Nah ini akan muncul seperti ini dan dia bisa diperbesar. Arahkan ke samping, perbesar. Nah ini kelebihan dari vektor atau kita mendesain menggunakan software CorelDRAW. Jadi misalkan saya sudah mendesain dengan ukuran seperti ini, kemudian mau saya cetak dengan ukuran yang 100 kali lipat lebih besar bang, bisa nggak? Bisa. Nah ini tidak akan pecah teman-teman. Ini saya zoom, dia tetap tajam, Ini perbedaan dari vektor dengan raster ataupun bitmap. Itu ya. Kalau diklik sekali tampilannya seperti ini. Kalau diklik 2 kali dia akan berubah seperti ini. Nah ini kita bisa atur kemiringannya ataupun mau kita putar di bagian sini itu bisa. Oke, seperti itu. Ingat kalau membesarkan bukan dari samping, nanti dia penyok, tapi dari pojoknya sini. Oke, untuk pick tool selesai, kita lanjut di bagian bawahnya. Ini adalah shape tool. Shape tool ini untuk apa bang? Dia untuk mengatur ulang ataupun merubah sebuah outline dari sebuah objek. Contohnya gimana bang? Contohnya seperti ini. Saya bikin kotak untuk sebuah poster atau banner. Ini untuk backgroundnya. Kemudian saya kasih warna di sini. Nah saya mau merubah bagian garis pojoknya ini. Bisa nggak bang? Bisa. Teman-teman tinggal klik shape toolnya ini. Salah satu fungsinya adalah teman-teman klik di sini dan geser. Nah dia akan berubah pojoknya ini. Kalau mau merubah salah satu aja bang, bisa. Teman-teman bisa rubah di sini. Ini pojok atas kiri, bawah kiri, kanan, pojok kanan atas, pojok kanan bawah. Ini tinggal dirubah. Kalau saya atur ke 0, kemudian saya enter, dia akan kembali seperti itu. Oke. Nah tanda gembok ini kalau teman-teman klik, ketika teman-teman atur satu, maka semuanya akan berubah. Jadi dibiarkan gini aja biar teman-teman bisa merubah satu persatu. Oke, kemudian fungsinya lagi adalah yang sering saya gunakan juga shape tool ini ketika saya menggaris seperti ini. Ini membuat sebuah vektor, kemudian ada bagian garis atau mungkin bibirnya kurang ke bawah atau mungkin saya kurang seksi, ya udah saya atur-atur besar kecilnya di sini. Ini salah satu fungsi shape tool. Jadi shape tool ini adalah bagian dari tools yang sering digunakan untuk membuat sebuah vektor art atau vektor kartun ataupun vektor wajah. Oke, bisa dipahami ya. Shape tool sudah selesai, kita lanjut di bawahnya. Ini adalah crop. Ini saya contohkan untuk crop. Misalkan saya mau ngambil yang cowok aja, yang cewek biarkan hilang. Saya ambil crop, kemudian klik tahan nama dan sesuaikan kotaknya misalkan seperti ini. Kemudian pilih crop, dia akan terhapus. Begitu. Oke, bisa dipahami ya. Untuk memotong objek ini banyak sekali caranya. Intinya teman-teman mendesain itu nggak terpaku di satu cara. Banyak sekali. Misalkan seperti ini saya memotongnya menggunakan kotak. Lalu saya pakai fungsi shaping. Saya klik ini dan klik di bawahnya ini dan saya pilih trim. Nah ini juga akan terpotong. Banyak cara teman-teman, saya sudah membuat videonya, nanti ditonton ya. 4 cara memotong objek di software CorelDRAW. Nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi video ini. Oke, crop sudah selesai. Kemudian kita lanjut di bawahnya, yaitu zoom. Sesuai dengan namanya, misalkan teman-teman mau ngezoom objek yang seperti ini, bikin sebuah kotak seperti ini dan lepas, dia akan ngezoom sesuai dengan yang kita pilih. Oke, kemudian kita lanjut di bawahnya ini. Nah ini adalah tools yang digunakan untuk membuat sebuah garis. Di tools ini sebenarnya banyak turunan-turunannya ya. Misalkan ini. Nah untuk menampilkan banyak tools yang lain di satu tools ini, teman-teman klik tahan lama. Nah akan muncul seperti ini. Nah semuanya ini untuk membuat garis. Oke. Nah teman-teman cukup membuat garis itu menggunakan pen aja deh biar mudah. Yang lainnya bisa digunakan juga, tapi untuk memahami teman-teman pemula di awal cukup pakai pen aja dulu. Bisa membuat garis melengkung, bisa membuat garis lurus juga. Nah ini pen ini sering saya gunakan membuat sebuah vector art seperti ini. Oke. Nah cara menggunakannya adalah kalau teman-teman mau membuat sebuah garis lurus, pilih pen tool, kemudian klik sekali, kemudian arahkan ke arah yang mau teman-teman bikin garis. Nah untuk membuat sebuah garis lurus, ini kan kita nggak tahu nih gimana nih caranya lurus apa enggak nih. Teman-teman tinggal klik shift. Nah ini akan lurus. Kemudian klik sekali. Nah dia akan lurus. Kalau mau berhenti berarti kliknya 2 kali. Tek. Nah udah dia terbentuk satu garis lagi. Bikin lagi. Tekan shift. Ini gini.
entah itu secara vertikal ataupun horizontal. Oke, itu membuat sebuah garis lurus. Kemudian membuat garis melengkung. Ketika nge-tracing untuk membuat sebuah vektor seperti ini. Caranya adalah, contohnya mau menggaris mengikuti garis warna ini. Saya klik sekali di sini. Setelah saya klik sekali, saya arahkan ke sini. Saya klik tapi nggak saya lepas. Terus saya tahan. Setelah saya tahan, saya geser-geser mouse saya dan akan membentuk lingkaran seperti ini. Ketika lengkungannya sudah saya lepas. Oke. Kemudian saya arahkan ke sini lagi. Klik dan saya tahan lama dan pas. Misalkan saya mau menghilangkan bagian ininya nih. Kalau nggak hilang bagian ininya, dia akan tetap melengkung seperti ini, nggak membentuk sebuah sudut lancip. Nah, saya tinggal klik ALT, dicatat ya ALT. Kemudian setelah saya klik ALT, saya klik pojoknya sini. Tek. Nah, sumbu yang di sini itu akan hilang dan saya bisa membuat sebuah sudut lancip seperti ini. Dan saya arahkan ke titik pertama, arahkan. Nah, ini bisa diwarnain, entah warna apa terserah kalian ya, disesuaikan. Kemudian, apalagi yang perlu diperhatikan ketika kita sudah bisa membuat sebuah garis adalah untuk mengatur ketebalan garis itu akan muncul di bagian atas sini nih. Bagian atas ini kita bisa atur ketebalannya. Oke, untuk warnanya gimana bang? Jadi di software CorelDRAW itu teman-teman tinggal klik kanan di warna tertentu. Misalkan saya mau mewarnai menggunakan warna merah. Oke, saya klik warna merah, saya klik kanan di warna merah. Nah, dia akan berubah. Ingat ya, klik kanan. Kalau saya klik kiri di warna tertentu, yang terwarnai itu adalah warna dalamnya. Ini saya klik dengan klik kiri, ini warna dalamnya. Kalau saya klik kanan, yang berubah adalah warna luarnya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi itu ya catatannya adalah di software CorelDRAW untuk mewarnai sebuah objek dengan cara klik kanan untuk mewarnai outline-nya dan klik kiri untuk mewarnai dalamnya atau fill-nya ini. Oke, bisa dipahami? Nah, kita kembali ke shape tool tadi. Ini untuk mengatur ulang desain kita. Misalkan tadi kurang lengkung bang, oh ya udah geser ke sini. Kurang lengkung bang, ya udah ini digeser. Oke. Dan ini banyak sekali penjelasannya teman-teman. Di sini ada menu-menu yang bisa teman-teman pelajari lagi. Ini sudah saya jelaskan dari ujung sini sampai ujung sini. Sudah pernah saya bikinkan videonya secara mendetail, secara mendalam cara menggunakannya. Oke, jadi teman-teman kalau mau mendalami nanti tutorialnya ada di sini. Oke, kita lanjut. Tadi cara membuat garis juga sudah. Ini juga sama, membuat sebuah garis, tapi ini jangan banget digunakan. Biasanya digunakan untuk menggambar atau nge-trace ataupun membuat sebuah ilustrasi atau sketsa. Itu sama membuat sebuah garis seperti ini teman-teman. Nanti kita jelaskan secara detail lagi di video yang lain. Kemudian kita nyampe ke pembuatan shape atau membuat sebuah bentuk. Nah, sekarang kita bikin sebuah kotak. Contohnya misalkan ini kita jadikan sebuah background. Kita bikin kotak seperti ini. Misalkan saya mau membuat sebuah banner ataupun poster ataupun brosur. Oke, saya bikin kotak, kemudian saya atur ukurannya misalkan biar gak berat, gak usah meter-meteran ya. Kita pakai sentimeter aja. Saya kembali ke pick tool. Ini pick tool namanya. Saya klik di luar seperti ini. Kemudian ini sudah sentimeter. Biarkan sentimeter seperti ini. Kemudian saya klik lagi kotaknya, kemudian saya atur di sini, saya pilih misalkan 10 cm, kemudian saya enter. Ininya ingat jangan dikunci ya. Kalau dikunci ini berubah, otomatis ini juga berubah. Jadi ini saya lepas dulu. Ini saya lepas, oke. Ini 10 cm. Langsung kekecilan ya, enggak apa deh. Intinya untuk mengatur panjang lebarnya ini, teman-teman atur di sini. Klik ininya dan atur di sini. Ini ya, bukan ini. Apa bedanya mendesain dengan ini sama dengan membuat kotak seperti ini bang? Sama aja sih sebenarnya. Terserah teman pilih yang mana. Oke, atur ini menjadi ukuran yang teman inginkan atau bikin kotak sendiri. Sama saja. Oke, anggap aja ini sudah kita atur. Kemudian kita kasih warna. Kemudian di bagian outline ini perlu dicatat juga di bagian kanan bawah, bagian sini. Teman klik 2 kali. Ini untuk mengatur outline juga. Sudutnya ini, di cornernya ini mau seperti ini atau tajam seperti ini. Ini untuk warnanya juga sama seperti tadi, sama saja ya. Oke, saya klik oke. Itu untuk kotak ya. Kemudian ada hal lain juga di kotak ini yang perlu teman-teman perhatikan. Misalkan di sini ada power clip. Contoh seperti ini. Saya mau membuat sebuah background bagian ini terus saya masukkan ke sini. Nah, ini teman-teman perlu dicatat. Kenapa saya bilang tadi teman-teman harus nonton sampai terakhir biar nggak ada yang terlewat, karena di setiap penjelasan tools itu selalu ada materi-materi penting
yang saya sampaikan. Contoh seperti ini. Saya pengen ini ada di bagian atasnya ini, gimana coba caranya? Nah, ini saya jelaskan di sini. Caranya adalah klik yang ini atau yang ini boleh. Misalkan yang bagian merah ini deh, saya klik kanan biar dia ada di bagian bawah. Kemudian pilih order. Kita cari order. Nah ini order. Kemudian to back of layer atau back one. To back of layer ini jadi dia ada di paling belakang langsung gitu. Jadi intinya setiap kita bikin objek baru selalu ada di atasnya. Nah untuk menjadikannya ini ada di bawah itu seperti tadi, atau ini shortcutnya to back of layer, shortcutnya dia akan ke belakang gitu. Oke, bisa dipahami ya. Nah misalkan mau dikeataskan lagi, klik yang merah ini karena dia ada di belakang, berarti mau kita keataskan. Misalkan klik order, kemudian pilih to front of layer, shift pick up, dia ada di atas. Oke, itu ya. Tadi ada di mana untuk mengkeataskan atau ke bawahkan layer di software CorelDRAW ini, yaitu klik kanan, pilih order, itu dicatat ya. Kemudian to back of layer atau to front of layer. Nah, shortcutnya itu adalah shift pick down dan shift pick up. Shift pick up. Teman-teman, ini juga mendetail, pernah saya bikinkan videonya, nanti akan saya sertakan di deskripsi, silahkan ditonton ya. Pokoknya yang berdetail-detail nanti saya sertakan di deskripsi. Oke, itu ya. Ini saya warnanya biar masuk itu saya kasih warna ini aja deh. Ada namanya power clip. Power clip itu fungsinya adalah misalkan seperti ini. Ini outline-nya saya ganti abu-abu deh. Kemudian ini misalkan saya pengen gambar ini itu cuma terlihat bagian ininya aja. Yang ini setengah nih dari dada ke bawah ini nggak terlihat. Nah caranya ini dimasukkan ke dalam kotaknya ini. Banyak cara sebenarnya, boleh dipotong, boleh dan lain sebagainya. Nah power clip, cara lebih enaknya power clip karena bisa dirubah-rubah lagi, yaitu klik kanan kemudian pilih power clip inside, akan muncul panah seperti ini, kemudian arahkan ke kotaknya, ke kotak atau ke objek yang akan dimasukkan. Klik, nah dia akan masuk ke dalam kotaknya ini. Oke, itu fungsi power clip. Jadi kalau teman-teman mau masukkan foto seperti ini, background seperti ini juga fungsi power clip. Nah, cara ngeditnya adalah klik kanan, pilih edit power clip, klik kanan, edit power clip dan atur-atur. Misalkan ini kurang ke bawah, kurang ke samping, kurang ke atas, itu bisa diedit. Kemudian pilih finish seperti itu. Ini juga sama, background ini kan bulat seperti ini, tapi saya masukkan ke dalam kotak ini biar bagian lebihnya sini seperti lebih yang di bawah ini juga tidak terlihat. Oke, itu power clip ya. Penjelasan lebih detail tentang power clip juga sudah saya pisahkan videonya. Oke, lanjut. Untuk kotak kita sudah selesai. Yang link kanan juga sama fungsinya tadi. Oh iya, satu hal lagi perlu dicatat. Untuk membuat sebuah kotak yang proporsional, sisinya sama atau lingkaran dengan bulat sempurna, tidak penyok-penyok seperti ini, teman-teman klik CTRL kemudian bikin lingkarannya, atau lingkaran dulu baru klik CTRL, itu nggak apa-apa, sama aja ya. Ini lingkarannya akan bulat, termasuk kotak tadi juga sama. Oke, kalau kalian lepas CTRL-nya, nah dia bulatnya tidak sempurna. Nah, kalau kita klik, nah dia sempurna. Oke, kemudian untuk membesarkan sama tadi, saya bikin kotak. Untuk membesarkannya sama, langsung membesarkan gini boleh, atau kembali ke pick tool dulu juga boleh biar lebih enak. Kembali aja ke pick tool ya. Kalian besarkan, kemudian misalkan mau diputar, klik lagi sekali, akan muncul tanda seperti ini. Kemudian diatur-atur, diputar seperti ini, biar putarannya itu derajatnya bisa kita atur sambil tekan shift ya. Sambil tekan control ya, CTRL. Klik jangan patah-patah, jadi kita bisa menyesuaikan sudutnya. Oke, catatannya adalah terakhir ini CTRL untuk membuat sebuah shape itu sisinya sama. Kemudian di bawahnya itu polygon, kita klik di sini. Ini sebenarnya banyak. Pokoknya intinya kalau pengen membuat shape di antara tiga ini, teman-teman bisa pilih bintang, spiral, semuanya ada di sini. Polygon ini, misalnya kita bikin, saya tekan CTRL. Nah, kemudian saya pengen bukan 5 sisi nih, nambah lagi. Oh boleh, di sini ada icon, ada tanda ini di property bar. Teman-teman tinggal tambah 6, 7, mau dikurangi juga boleh jadi segitiga, seperti itu. Oke, untuk outline, pewarna dan lain sebagainya sama seperti penjelasan ketika kita menjelaskan warna kotak. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut di pembuatan teks.
Misalkan di sini saya menulis selamat gitu aja ya, selamat. Ya sudah, tinggal diklik, kemudian di apa, besar kecilkannya juga sama, muter enggaknya juga sama, mewarnainya juga sama seperti penjelasan tadi. Untuk fontnya juga bisa dirubah di sini. Oke, kemudian untuk mengcopy, oh ya saya lupa tadi, untuk mengcopy shape ini tadi sama ini juga, tulisan ini tinggal geser ke bawah, langsung klik kanan, geser ke bawah, langsung klik kanan, kemudian baru lepas dua-duanya. Nah ini akan tercopy. Geser ke bawah, klik kiri, geser, kemudian klik kiri jangan dilepas tapi nambah klik kanan. Oke, baru dilepas dua-duanya, dia akan tercopy. Atau Ctrl C, Ctrl V juga sama, tinggal digeser. Ngopi gampang ya. Untuk pewarnaan juga sama. Oke, itu untuk pembuatan teks. Kemudian kita lanjut, ini nanti aja. Ini juga nggak terlalu jarang digunakan. Kemudian, nah shadow ini bayangan. Contohnya, saya pengen bikin bayangan di objek ini. Bisa, tinggal klik objeknya. Setelah diklik objeknya, macam-macam bayangannya mau seperti apa, ada di pojok kiri atas, klik. Nah ini macam-macam bayangannya, tinggal diklik. Nah setelah itu bisa diatur warna bayangannya, bisa diatur di sini. Kemudian tebal enggaknya bayangan bisa diatur di sini, geser ke bawah, geser ke atas, seperti itu ya. Kemudian tebal tipisnya bisa diatur seperti ini untuk bayangan. Oke, misalkan catatannya lagi perlu dicatat, Bang, gimana nih untuk ngilangin bayangannya? Oke, teman-teman klik bayangannya, klik. Nah di sini di property bar ada tulisan clear shadow, atau kalau di bawah CorelDRAW X8 ke bawah itu tandanya silang kalau nggak salah, merah di sini. Intinya klik di sini, intinya ada di property bar, klik dia akan hilang. Oke, seperti itu. Saya klik tahan lama, muncul lagi di bawahnya kontur. Ini untuk outline sih, kita bahas nanti deh. Ya sering juga sih dipakai, tapi tadi sudah terwakilkan dengan outline tadi yang kita bikin. Oke, kemudian blend ini, oke kita jelaskan, blend itu dia untuk membuat sebuah objek baru dari kumpulan dua objek. Nah, contohnya ini ada lingkaran, kemudian saya kasih warna kuning, ini ada lingkaran, saya kasih warna merah, kotak saya kasih warna merah. Saya pakai blend, klik, saya klik sekali, kemudian saya tahan, saya arahkan ke kotak. Oke, dari warnanya bisa berubah dari kuning agak merah sampai ke merah. Kemudian bentuknya juga jadi seperti ini. Ini kalau digeser dia akan semakin lebar. Nah, untuk memisahkannya, klik kanan di tengah, kemudian break blend part. Oke, setelah itu ini yang terpisah baru ujung ini sama ujung ini, tapi yang tengah dia masih gabung. Nah, klik lagi, klik kanan, baru ungroup, baru semua terpisah satu persatu. Untuk menghilangkan outline-nya, seleksi semuanya atau salah satu boleh. Klik kanan di tanda silang, klik kanan di tanda bukan silang ya, kalau 2018 ke bawah ini ikonnya silang, tapi 2019 ke atas itu ikonnya cuma garis merah. Klik kanan, outline-nya akan hilang. Oke, seperti itu. Oke, blend dipahami ya, seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut, di bawahnya itu ada transparansi tool. Transparansi tool ini untuk transparan. Misalkan contoh kasusnya itu seperti ini. Saya kembali dulu ke pick tool. Nah ini teman-teman, sebenarnya ini adalah warna putih, tapi biar background ini juga terlihat dan nggak terlalu mencolok banget, ya udah deh saya transparan warna putihnya. Saya klik, kemudian setelah saya klik, kalau di CorelDRAW 2017 ke atas, mengatur transparansinya itu bisa di sini, langsung muncul di bawahnya. Kita atur, kita geser, atau kita langsung tulis angkanya. Nah bisa di sini. Atau kalau enggak, teman-teman yang pakai CorelDRAW 2016 ke bawah, transparansinya ada di sini. Teman-teman klik di sini dan bisa diatur. Oke, seperti itu. Kemudian gimana Bang caranya biar transparansinya hilang? Nggak jadi deh, saya nggak jadi di transparan bagian putihnya. Oke, caranya itu adalah teman-teman aktifkan dulu tools transparannya seperti ini, diklik. Kemudian di bagian pojok kiri atas di CorelDRAW ini teman-teman klik no transparency, klik. Nah, transparansinya hilang. Oke, bisa dipahami ya untuk transparansi ya. Kemudian ini kan semuanya transparan. Bisa nggak transparan itu bagian bawahnya aja? Bisa. Contoh yang sering saya gunakan itu adalah ketika membuat seperti ini. Kita transparan bagian atas, saya geser ke bawah, kemudian tarik ke atas. Nah, yang atas bagian yang transparan seperti ini. Oke.
Nah, kemudian saya masukkan lagi yang ini, klik kanan, pilih power clip, dan saya masukkan ke kotak belakang ini. Nah, dia masuk. Transparan selesai. Kemudian kita lanjut ke color eyedrop. Di sini ada dua color eyedrop ini. Pernah saya jelaskan detail banget juga antara dua ini. Color eyedrop ini untuk apa sih bang? Color eyedrop di software CorelDRAW itu bisa teman-teman gunakan untuk mengambil sebuah warna. Oke, contohnya gini. Saya kembali ke Pictool dulu ya. Saya membuat sebuah desain vektor seperti ini. Kemudian ini kan vektor itu terdiri dari beberapa garis hasil tracing lah. Nah, saya punya palet warna nih. Saya punya palet warna yang biasa saya gunakan untuk membuat sebuah karya vektor. Ya udah, saya klik icon color eyedropnya, klik dan akan muncul bentuknya seperti ini. Kemudian saya klik warna yang saya inginkan, klik, kemudian akan membentuk sebuah tanda cat ini. Kemudian saya arahkan ke garis yang mau saya warnai seperti ini. Kemudian untuk mengembalikannya ke sini, teman-teman tinggal tekan shift. Nah, dia akan berubah seperti ini. Ambil lagi warnanya, paste di sini. Tekan shift, ambil lagi warnanya, paste di garis yang teman-teman butuhkan. Nah, dia sudah terbentuk warnanya sudah pindah ke sini. Ambil warnanya sambil tekan shift dan paste di sini. Oke, gitu ya. Itu salah satu pengaplikasian dari color eyedrop. Oke, itu teman-teman ya. Color eyedrop sudah, kemudian kita lanjut ke bawah. Di sini ada namanya interactive fill tool. Ini untuk apa bang? Untuk membuat sebuah gradasi. Contohnya, saya pengen bikin background ini gradasi. Klik tahan lama, oke, klik tahan lama maksud saya. Kemudian arahkan ini ke sampingnya ini. Boleh secara horizontal ataupun vertikal. Nah, ini bisa kita rubah. Klik di sini akan muncul seperti ini. Kemudian klik lagi dan akan muncul warnanya. Tinggal diatur. Warna apa yang teman-teman inginkan. Nah, ini color eyedrop ada di sini nih. Color eyedrop ada di sini. Ya udah, misalkan warnanya di sini tuh saya mau ngambil dari warna lain yang sudah saya sediakan. Misalkan ini nih, warna kuning. Nah, dia jadinya warna kuning. Kemudian ini juga sama, diklik sekali di sini dan bisa diatur warnanya di sini. Oke. Misalkan warna kuning juga, tapi mau saya agak kemerahan. Geser ke tempat merah seperti ini. Oke, tambahan lagi catatan di teman-teman di software CorelDRAW ini untuk menambah gradasi seperti ini tadi. Bang, ini kan cuma 2 warna. Bisa nggak saya membuat banyak warna gradasi di software CorelDRAW ini? Bisa. Ini kan 2 tadi, caranya sudah saya jelaskan. Nah, untuk menambahnya, pastikan aktif di tools interactive fill tool icon chat ini. Nah, kemudian klik kotaknya yang teman-teman gradasi, kemudian akan muncul seperti ini. Pastikan ini muncul seperti ini. Nah, teman-teman tinggal klik 2 kali di tengah atau di garis inilah. Mau di sebelah sini boleh, sebelah sini boleh, terserah. Misalkan ini, saya klik 2 kali. Nah, dia akan muncul kotak lagi dan kita bisa atur warnanya. Nah, ini ada 3 warna. Bang, 4 boleh nggak? Boleh, 5, 6, 7, 8, terserah kalian. Intinya caranya seperti itu. Nah, sekarang gimana caranya saya bisa menghilangkan outline-nya, gradasinya bang? Bisa. Misalkan teman-teman sudah bikin ini. Nah, cara menghilangkannya adalah tinggal diklik 2 kali lagi. Klik 2 kali, dia hilang. Klik 2 kali, dia hilang. Klik 2 kali, dia hilang. Oke? Bisa dipahami? Semoga bisa dipahami ya. Oke, sekarang semua tools yang ada di sini sudah saya jelaskan. Ini juga sudah saya jelaskan, bagian sini juga sudah saya jelaskan. Oh iya, tambahan untuk warna ya. Untuk warna tadi di sini juga bisa. Ini kan outline sudah saya jelaskan. Untuk warna di samping mengklik ini juga boleh, atau di sini juga boleh. Klik 2 kali di sini, tapi pastikan diklik dulu kotaknya dan diklik 2 kali seperti di sini, kemudian akan muncul seperti ini. Karena kita gradasi tadi, gradasi akhirnya tampilannya seperti ini. Di sini kita bisa atur lagi. Oke, sama seperti pengaturan tadi. Nah, untuk satu warna, misalkan dia tampilannya seperti ini, jadi satu warna. Kalau kita klik ini dia jadi satu. Ya udah, kita bisa atur di sini warna sesuai dengan kebutuhan kalian. Itu penjelasan tools yang ada di software CorelDRAW. Ini namanya kotakan ini, kumpulan tools ini namanya adalah toolbox. Seperti itu. Nah, kemudian tadi cara nyimpan kan sudah dijelaskan. Dan ketika mendesain 2 menit sekali, 3 menit sekali, klik CTRL dan S agar tersimpannya. Nah, sekarang cara agar ini bisa menjadi gambar. Kemudian mau saya posting di Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Cara pertama adalah misalkan teman-teman tinggal pilih file, kemudian pilih export. Nah, ini shortcutnya itu adalah Ctrl E. Nah, kemudian tulis namanya di sini. Oke, dan formatnya ini adalah bisa kalian pilih jadi gambar atau jadi PNG atau jadi format-format yang lain. Nah, misalkan saya pilih jadi JPEG ya, JPG atau gambar atau bitmap. Tinggal saya ekspor. Nah, sebelum ekspor, kalau
gambar ini cuma ada satu, ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, selected only ini tidak akan muncul. Nah, tapi karena ini banyak gambar, nah muncul selected only. Nah, ini harus dicentang. Ini harus dicentang. Kenapa? Agar yang menjadi gambar itu cuma ini. Yang ini nggak ikut, yang ini nggak ikut, yang ini nggak ikut. Oke? Nah, selected only ini harus dicentang, kemudian export. Kemudian setelah export muncul seperti ini, kemudian tinggal klik OK, dia sudah menjadi gambar. Sudah menjadi gambar seperti ini. Kemudian misalkan teman-teman mau mencetak, ini saya sudah membuat sebuah banner Bang, sudah membuat sebuah poster. Pertama teman-teman, caranya adalah ketika teman-teman mau mencetak ke percetakan. Pertama pastikan font ini teman-teman jadikan objek atau jadikan curve. Maksudnya gimana begini? Kalau saya ini tetap jadi font, ini kan fontnya namanya Cairo Black K. Nah, belum tentu font ini ada di percetakan. Kalau nggak ada, dan dibuka di sana, itu bisa aja berubah, bisa jadi seperti ini. Tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi kalau kita jadikan curve itu dia tidak akan berubah. Cara jadikan curve gimana Bang? Caranya adalah klik kanan di fontnya, kemudian pilih convert to curve. Nah, dia sudah bukan font lagi. Maksudnya bukan font itu ya kita nggak bisa dirubah-rubah lagi fontnya gitu. Jadi pastikan ini di copy aja dulu dari dua ya. Jadi ini file aslinya lah. Nah, yang di convert to curve ini file satunya, ini kita jadikan curve, semuanya jadikan curve. Nah, ini yang kita kirim ke percetakan agar semuanya tidak berubah tulisan-tulisannya, termasuk tulisan bahasa Indonesia juga sama. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian ya udah, kalian setelah itu Ctrl Save As, saya save ulang maksudnya ya. Ketika menyimpannya teman-teman itu simpan Corel Draw di bawah apa yang kalian pakai. Misalnya gini, ini kan ketika saya save formatnya adalah CDR Corel Draw, dan nanti file ini mau saya cetak. Ini formatnya adalah Corel Draw 2020. Kalau di sana di percetakan itu Corel Draw-nya 2019 atau 2018 atau di bawahnya terus, file kita ini tidak bisa dibuka di sana teman-teman, karena versinya dia lebih rendah di bawah kita. Lalu gimana Bang caranya? Enggak, ya udah kalian rubah nih di sini di versionnya ini dirubah, klik, kalian atur aja ke 18 nggak masalah atau 19 nggak masalah. Klik, kemudian kalian save. Oke, setelah di save, sesuaikan namanya, dibenerin, nanti akan membentuk seperti ini. Tapi versinya udah berubah. Kemudian bisa juga di PDF. Kalau di PDF, teman-teman pilih file objek, maksudnya PDF ini formatnya ya PDF. Dan ini juga tidak akan pecah. Nanti kalau mau dicetak bisa pakai format ini. Klik PDF. Kemudian klik PDF itu kasih warna terserah. Ini formatnya ini seperti ini. Tapi kalau banyak objek seperti ini, banyak banget objeknya, jangan langsung klik save. Pilih setting dulu. Kemudian pilih setting. Nah, kita klik selection, jangan current document, karena hanya ini yang akan jadi PDF dan hanya ini yang akan tampil menjadi format PDF, yang lainnya nggak ikut, seperti itu ya. Kemudian baru klik OK dan klik save. Oke, seperti itu teman-teman ya. Itu penjelasan cara menggunakan software Corel Draw, cara mendesain menggunakan software Corel Draw 2020. Jika ini bermanfaat, teman-teman di subscribe channel YouTube Raden Desain ini untuk mendukung Raden Desain biar lebih berkembang lagi dan bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi. Kemudian di like, kemudian di share biar kalian itu juga bermanfaat untuk teman kalian yang lainnya. Dan kalau ada pertanyaan dari apa yang saya jelaskan tadi, kemudian ada saran, Bang bikin ini dong tutorialnya, oke, nggak apa-apa, kalian tulis di komentar, insya Allah saya jawab. Insya Allah saya jawab, tulis di komentar. Dan jangan lupa di follow juga Instagram dan linknya ada di bawah. Itu teman-teman ya. Seperti biasa, semua itu bisa karena terbiasa. Jadi teman-teman yang pemula atau baru belajar, jangan pernah berhenti untuk berkarya atau belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.